Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Rama Paramudita dengan NPM 23120111458. Di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau yang biasa disebut sebagai UU Minerba. Saya akan membahas UU ini karena UU ini penting untuk mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, UU ini juga menggantikan sebagian besar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang sebelumnya berlaku. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, latar belakang lahirnya undang-undang ini. Yang kedua, tujuan undang-undang. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang keempat, poin-poin beserta penjelasan mendalam. Yang kelima, implikasi undang-undang bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Yang keenam, contoh kasus penerapan dalam UU ini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bagaimana undang-undang ini menjadi landasan hukum yang modern, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 lahir sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dengan tujuan menyesuaikan kerangka hukum pertambangan di Indonesia dengan kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan sektor industri. Undang-undang ini disusun karena pemerintah memandang perlunya penguatan regulasi untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Undang-undang ini juga menekankan hilirisasi mineral, pengaturan izin usaha pertambangan, dan kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan nasional guna menciptakan tata kelola sumber daya yang tertib, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pengembangan industri dalam negeri. Secara garis besar, undang-undang ini memiliki tujuan yang pertama menyelaraskan regulasi pertambangan dengan kondisi industri dan teknologi terkini. Yang kedua, meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara. Yang ketiga, memperkuat pengawasan dan memastikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Yang keempat, menjamin kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan dan ekosistem. Yang terakhir, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan tujuan ini, undang-undang ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih transparan, modern, dan adil sehingga memberikan manfaat optimal bagi semua pihak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain perizinan dan hak usaha. Perizinan dan hak usaha, di sini UU ini mengatur seluruh mekanisme izin pertambangan mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga penjualan mineral dan batu bara. Sistem izin kini berbasis online, memudahkan proses namun tetap diawasi oleh pemerintah. Pengawasan dan kepatuhan. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan audit, inspeksi, dan penegakan hukum. Hal ini penting agar setiap perusahaan patuh pada aturan dan tidak merugikan negara maupun masyarakat. UU ini juga menekankan reklamasi lahan, pengelolaan limbah, dan pemulihan ekosistem pasca tambang. Perusahaan wajib membuat rencana reklamasi termasuk penanaman kembali, pengendalian erosi, dan pemantauan kualitas air. UU ini memperjelas mekanisme pembagian hasil yang adil bagi negara dan pelaku usaha, termasuk di dalamnya royalti, pajak, dan kontribusi sosial bagi masyarakat. UU ini juga menetapkan sanksi administratif hingga pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Hal ini penting untuk menegakkan kepatuhan dan memastikan kegiatan pertambangan keberlanjutan. Dengan ruang lingkup ini, UU No 2 Tahun 2025 tidak hanya mengatur aktivitas pertambangan, tapi juga mengatur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Undang Nomor 2 Tahun 2025 menggantikan sebagian besar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menyederhanakan aturan yang rumit, tumpang tindih, atau kurang efektif. Contohnya, perizinan yang sebelumnya memerlukan banyak dokumen kini berbasis sistem online, sehingga memudahkan investor memulai usaha namun tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Undang-undang baru juga menekankan keberlanjutan dan transparansi untuk menutup resiko kerugian negara dan masyarakat. Undang-undang ini juga memastikan hak usaha diberikan berdasarkan kapasitas dan kompetensi perusahaan. Perusahaan yang tidak memenuhi standar teknis dan lingkungan tidak bisa memperoleh izin. Misalnya, perusahaan yang ingin menambang di area hutan harus membuktikan kemampuan teknis dan memiliki rencana reklamasi sebelum izin diberikan, sehingga kualitas operasional meningkat dan risiko kerusakan lingkungan berkurang. Selain itu, setiap perusahaan diwajibkan melakukan reklamasi dan memulihkan ekosistem, termasuk menanam kembali lahan bekas tambang, mengendalikan erosi, dan memantau
memantau kualitas air, sehingga masyarakat sekitar mendapatkan lingkungan yang lebih sehat, air bersih, dan peluang kerja dari reklamasi. Undang-undang ini juga memperjelas mekanisme royalti dan bagi hasil. Perusahaan wajib membayar royalti dan pajak sesuai ketentuan, sementara masyarakat menerima program pembangunan melalui CSR. Terakhir, pelanggaran UU ini dapat dikenai denda, pencabutan izin, atau hukuman penjara bagi pelanggaran serius, seperti membuang limbah beracun ke sungai, sehingga mendorong perusahaan mematuhi aturan, menjaga lingkungan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara nyata. Undang-undang ini hadir karena beberapa masalah dari undang-undang sebelumnya, antara lain prosedur perizinan yang rumit dan lama, mekanisme royalti dan bagi hasil yang kurang optimal bagi negara, penguasaan lingkungan yang masih lemah. Dengan UU ini, pemerintah memperjelas kewajiban perusahaan, hak masyarakat, serta tanggung jawab sosial lingkungan yang harus dipenuhi. 5 aturan penting dalam UU ini. Yang pertama, dari pasal 1 sampai 3. Undang-Undang 2 tahun 2025 menggantikan sebagian besar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang dianggap tidak efektif. Dampaknya, proses perizinan lebih jelas dan transparan sehingga perusahaan dan masyarakat mendapat kepastian hukum. Yang kedua, pasal 7 sampai 12. Perusahaan harus memenuhi standar teknis dan lingkungan sebelum mendapatkan izin. Dampaknya, masyarakat sekitar merasa lebih aman karena aktivitas tambang diawasi dan perusahaan terdorong menjalankan pertambangan berkelanjutan. Yang ketiga, tanggung jawab lingkungan dan reklamasi pada pasal 15 sampai 20. Setiap perusahaan wajib memulihkan lahan bekas tambang dan menjaga kualitas lingkungan. Dampaknya, sungai, tanah, dan udara di sekitar tambang tetap terjaga, mengurangi risiko kesehatan dan kerusakan ekosistem. Yang keempat, royalti dan penerimaan negara pada pasal 25 sampai pasal 30 mengatur pembayaran royalti dan pajak perusahaan tambang serta kontribusi CSR untuk masyarakat. Dampaknya, negara memperoleh penerimaan optimal, sementara masyarakat mendapat manfaat sosial seperti pelatihan kerja dan pembangunan infrastruktur. Yang kelima, sanksi dan penegakan hukum pada pasal 35 sampai 40. Pelanggaran UU dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Dampaknya, perusahaan terdorong patuh terhadap hukum, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan pertambangan bertanggung jawab. Undang-undang ini relevan bagi masyarakat karena masyarakat bisa mendapatkan informasi, konsultasi, dan perlindungan lingkungan di sekitar tambang. Kewajiban perusahaan menjalankan reklamasi, membayar royalti, dan menyelenggarakan program CSR. Dampak sosial ekonominya, peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang melalui program pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur, dan lingkungan yang lebih bersih. Contoh nyatanya, jika sebuah perusahaan tambang batu bara melakukan reklamasi lahan yang rusak dan membangun fasilitas pendidikan atau kesehatan, masyarakat secara langsung merasakan manfaatnya. Walaupun UU ini lebih modern dan tegas, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, pengawasan di lapangan. Karena masih ada celah bagi perusahaan yang lalai atau daerah terpencil yang sulit diawasi. Perlu sistem monitoring digital yang lebih canggih. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. UU ini mengatur konsultasi, tapi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tambang bisa lebih diperkuat. Yang ketiga, kepastian sanksi. Meski ada sanksi pidana, penegakan hukum sering lambat. Perlu mekanisme lebih cepat dan transparansi agar efek jera lebih nyata. Yang terakhir, perlindungan lingkungan lebih spesifik. Beberapa pasal masih umum, perlu standar baku terkait kualitas air, tanah, dan udara untuk setiap jenis tambang. Dengan perbaikan ini, UU bisa lebih efektif mencegah kerusakan lingkungan, memastikan manfaat ekonomi, dan melindungi hak masyarakat. Secara keseluruhan, UU ini merupakan tonggak penting dalam regulasi pertambangan di Indonesia. UU ini tidak hanya memperbarui ketentuan lama yang dianggap sudah tidak relevan, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. UU ini memiliki tujuan-tujuan strategis dengan mekanisme perizinan yang lebih jelas dan berbasis sistem digital. Perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan kini memiliki kepastian hukum dan masyarakat dapat mengawasi secara lebih efektif. Namun, meskipun UU ini membawa banyak kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, seperti pengawasan di lapangan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kepastian penegakan sanksi, dan standar perlindungan lingkungan yang lebih rinci adalah beberapa hal yang perlu dikembangkan. Dengan perbaikan tersebut, undang-undang ini dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara keseluruhan, undang-undang ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan di Indonesia tidak lagi hanya mengejar keuntungan semata, karena
UU ini menegaskan bahwa pertambangan harus dijalankan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat yang nyata bagi negara, masyarakat, dan lingkungan. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bagaimana regulasi yang kuat dan modern dapat menjadi pilar penting bagi pembangunan nasional yang seimbang.